Musim PTS udah dimulai nih Pami Friend. Gimana sekolahnya? Udah mulai PTS juga? Sebagai seorang pelajar, pastinya nggak pernah lepas deh dari yang namanya belajar dan ujian. Meskipun udah akrab di telinga dan sering dihadapi, tapi ujian sering kali nimbulin rasa panik. Nggak siap, bahkan nervous yang bikin kamu sakit perut saat harinya tiba. Ayo, siapa yang kayak gitu? Oleh karena itu, persiapan yang matang pasti dibutuhin banget. Nah, di video kali ini aku akan bagi tipsnya dari mulai menghindari sistem kebut semalam, membuat jadwal belajar, membuat kelompok belajar, mengurangi aktivitas bermain, dan cara biar kamu nggak memforsir diri. Tapi sebelum kita bahas, aku mau kasih tahu dulu nih. Kalau di Pamify banyak fitur keren yang bisa bantu belajar kamu jadi seru dan nggak ngebosenin. Mulai dari video belajar beranimasi, tryout UTBK, live class, dan mipi.ai. Buat kamu yang belum pernah coba, langsung aja yuk download aplikasinya di link yang ada di deskripsi. Sama kayak nilai PAS atau penilaian akhir semester, nilai PTS jadi salah satu yang mempengaruhi nilai rapor kamu loh. Nilai PTS juga akan nentuin kenaikan kelasmu dan kelulusanmu nanti. Jadi, jangan anggap PTS ini sepele ya. Nah, biar dapetin nilai yang maksimal di PTS, kamu bisa lakuin tips-tips berikut. Tips yang pertama, jangan belajar pakai metode SKS. Ayo, siapa di sini yang masih suka SKS? Metode belajar ini kayaknya favorit banget ya. Padahal SKS atau sistem kebut semalam itu nggak baik loh. Karena belajar saat deadline bikin kamu kehilangan banyak fokus. Akibatnya banyak materi pelajaran yang kamu lewatkan dan jadi gampang lupa sama materi yang udah dipelajari. Selain itu, belajar dengan sistem kebut semalam akan ngeganggu waktu istirahat kamu. Bayangin aja, kalau materi ujiannya banyak banget, tapi kamu cuma punya waktu semalam buat mempelajarinya. Ya pasti kamu harus begadang dong. Terus, besoknya kamu nggak akan terhindar dari rasa ngantuk yang bikin ujian kamu nggak maksimal. Apalagi nih, kalau begadangnya bikin kamu kesiangan. Bukannya nilai bagus yang didapat, malah kamu nggak jadi ikut ujian karena telat masuk. Jadi, solusinya belajarlah dari jauh-jauh hari, biar kamu bisa lebih fokus dan nggak dikejar-kejar sama waktu. Tips yang kedua, buatlah jadwal belajar. Supaya belajarmu lebih efektif, kamu perlu membuat jadwal belajar khusus untuk mempersiapkan PTS. Kamu bisa hitung berapa minggu dan berapa hari yang kamu miliki sampai pelaksanaan PTS tiba. Terus, kamu bisa mulai nyusun jadwal belajar kamu dan menentukan skala prioritas dari materi yang mau dipelajari. Misalnya, di hari Senin kamu mau belajar bahasa Indonesia dan sosiologi. Terus, di hari Selasa kamu mau belajar sejarah dan ekonomi. Lalu di hari Rabu belajar matematika dan seterusnya. Jangan lupa juga untuk menentukan durasi belajarnya. Kamu bisa belajar setiap materi minimal 1 jam dan maksimal 3 jam. Usahakan jangan lebih dari 3 jam ya, karena bisa nyebabin kelelahan belajar dan bikin materinya malah nggak masuk ke kepala. Terus, kamu juga bisa milih waktu yang efektif buat belajar. Nah, waktu efektif setiap orang buat belajar itu beda-beda. Ada tipe orang yang lebih produktif di pagi hari atau dikenal dengan istilah early bird, dan ada juga yang lebih suka beraktivitas di malam hari atau dikenal dengan night owl. Baik kamu seorang early bird atau night owl, gak ada yang lebih buruk kok, asalkan kamu tahu kamu termasuk tipe yang mana dan bisa memaksimalkan untuk belajar. Jadi, ketahuilah waktu efektifmu buat belajar, biar belajarnya jadi lebih optimal. Tips yang ketiga, buatlah kelompok belajar. Kalau kamu bukan tipe pelajar yang suka belajar sendirian, kamu bisa coba tips ini. Kamu bisa bikin kelompok belajar bersama teman-teman kamu. Cukup 3-4 orang aja ya, biar belajarnya bisa lebih fokus dan konsentrasi. Kalau kebanyakan nanti bukannya belajar, malah ngegosip sama ngomongin orang. Jangan kayak gitu ya. Selain bikin belajar jadi lebih fun dan gak ngebosenin, di kelompok belajar ini kamu dan temanmu bisa saling bantu buat memahami materi pelajaran. Kamu bisa berdiskusi konsep materi pelajaran dan mendapatkan sudut pandang baru dalam memahami konsep tersebut. Tips yang keempat, kurangi aktivitas bermain.
Nah, buat kamu yang masih ngabisin banyak waktu buat main, usahakan buat ngurangin dulu nih di masa PTS atau ujian semester. Tujuannya biar kamu bisa lebih fokus buat belajar untuk menghadapi ujian. Misalnya, kamu biasa ngabisin waktu 3 jam buat main game dan 2 jam buat nonton YouTube. Di masa ujian ini, kamu bisa kurangin jadi 1 jam buat main game dan 1 jam buat nonton YouTube. Lalu, sisanya digunain buat belajar dan istirahat. Mengurangi aktivitas yang tidak begitu penting di masa PTS atau ujian semester bisa ngelatih kamu buat bikin skala prioritas. Kamu akan terbiasa untuk mengutamakan hal yang menjadi targetmu dibandingkan aktivitas lainnya. Tips yang terakhir, jangan memforsir diri. Fokus belajar dan berusaha mencapai nilai bagus di PTS atau ujian semester mungkin jadi target kamu. Tapi bukan berarti kamu harus belajar berat setiap hari dan memforsir dirimu ya. Istirahatlah sesekali biar kamu nggak cepet jenuh saat belajar. Kamu bisa coba teknik belajar Pomodoro yang dibuat oleh Francesco Cirillo. Teknik ini merupakan teknik manajemen untuk melakukan suatu aktivitas pada interval waktu tertentu dengan diselingi istirahat. Misalnya, kamu akan belajar selama 2 jam. 25 menit pertama, kamu fokus buat belajar. Lalu, kamu akan beristirahat selama 5 menit. Bisa main HP dulu, nyemil, atau yang lainnya. Terus, lanjutkan 25 menit berikutnya untuk fokus belajar. Lalu istirahat lagi selama 5 menit, begitu seterusnya sampai 2 jam. Biar belajar kamu lebih efektif lagi, jangan habiskan waktu kamu untuk mengingat setiap detail materi. Tapi cobalah untuk memahami konsep materi yang kamu pelajarin. Nah, buat bantu kamu memahami konsep materi, kamu bisa coba belajar dari video belajar Pahamify. Selain fokus pada konsep, videonya dilengkapi juga dengan animasi yang bikin kamu lebih paham. Nah, itulah tips-tips yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi PTS atau ujian semester. Tetap semangat menghadapi ujian dan teruslah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang terbaik. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Dadah!